momen peringatan Hari Santri kali ini, karena bukan saja beliau Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid ini sebagai santri ya yang sudah cukup lama. Beliau pernah nyantri di Gontor, kemudian dilanjutkan nyantri di Madinah kalau tidak salah ya. Dan beliau juga yang mengusulkan tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri ya. Kalau saya tidak salah membaca sebelumnya diusulkan Hari Santri itu satu Muharram, tapi beliau usulkan agar Hari Santri itu diperingati pada tanggal 22 Oktober ini insya Allah dan terus diperingati setiap tahun insya Allah. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tanpa memperpanjang kalam kita akan langsung persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya sekilas saya sampaikan di sini tentang kurikulum beliau ya. Sekilas saja karena saya yakin para hadirin sudah cukup mengenal beliau karena kiprah beliau di kancah nasional bahkan internasional sudah cukup lama. Nah, pelengkap adalah Hidayat Nur Wahid, lahir tanggal 8 April tahun 1960 di Klaten, Jawa Tengah. Betul ya, Jawa Tengah ya Ustaz ya. Beliau saat ini adalah menjabat sebagai wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Ya. Dan sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua MPR ya dalam beberapa periode sebelumnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, karena waktu kita agak terbatas pada siang hari ini, tanpa memperpanjang kalam sekali lagi kita akan langsung persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, falyatafadhal maskura. Jazakum khair. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru kita, ustaz kita, para ajengan, para kiai, pimpinan, dan keluarga besar daripada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khatimah di bawah kepimpinan Ustaz Al-Fadil Dr. Kiai Haji Alfan Syafi'i MPDI, juga keluarga besar Pesantren Husnul Khatimah di bawah pimpinan Ustaz Al-Fadil Kiai Haji Mulyadin LCMA, dan moderator kita Al-Fadil Dr. Ma'alim Fadilatumullah jami'an, seluruh peserta, hadirin dan hadirat, para ustadz, para mahasiswa semuanya, besar dari semuanya saya hormati, serta webinar yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar, Ustaz semuanya? Sangat terdengar, Ustaz. Jelas. Jelas. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Jami'an insyaallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid-din waliyundiru qawman idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyil karim alladzi qala fi ihda ahadithihi innama bu'ithtu mu'alliman kama qala aidan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Wa qala aidan idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadin fasilah falyaghrasha. Hadirin dan hadirat, para ustadz-ustadzah, para kiai dan para ajengan, para doktor, mahasiswa, dan seluruh keluarga besar daripada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khatimah dan serta webinar yang semuanya saya hormati. Jazakumullah khairan atas undangan bersilaturahim ini untuk bisa bersilaturahmi, bersilaturahmali, dan tentang Husnul Khatimah tadi ada sisi saya yang tidak dibacakan ya, atau lupa dibacakan. Husnul Khatimah bagi saya sangat tidaklah asing karena awal didirikannya Husnul Khatimah saya ada di situ juga gitu ya. Bahkan saya termasuk anggota Dewan Pembina Husnul Khatimah bersama Dr. Satori dan sebagainya. Dan bahkan rapat daripada Dewan Pembina Husnul Khatimah
pernah juga di rumah dinas Ketua MPR, yaitu Hidayat Nur Wahid. Cukup panjang itu, dari tahun 94 sampai tahun 2000, mungkin 2006 ya, saya masih menjadi anggota Dewan Pembina dari Husnul Khotimah. Tentu ini saya sebut hanya kehadisan di ni'mah, bahwa subhanallah sekarang Husnul Khotimah begitu luar biasa. Tadi disampaikan oleh rektor kita, sekarang sudah berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, dan nanti tahun 50 tahun, berarti tahun 2024 ya, 2024 akan kemudian diharapkan sudah berdiri, sudah akan berdiri universitas. Ini satu perkembangan yang sangat luar biasa. Saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jazakumullah khairan untuk terus menjaga dan terus mengembangkan Sekolah Tinggi Husnul Khotimah dan Sekolah Tingginya, dan nanti akan menjadi universitasnya. Dan pastilah kita sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih juga kepada muassis daripada pesantren Husnul Khotimah ini, Bapak Haji Sahal, yang dulu ketika mendirikan pesantren ini juga sering ketemu dengan kita, dan kemudian begitulah seterusnya. Karenanya bagus sekali kalau kita mendoakan untuk beliau dan kepada para yang telah mendahului kita semuanya, baik itu para kiai, para ustadz, mungkin juga santri, mungkin sebagiannya terkena musibah COVID-19 ini. Mari kita doakan untuk semuanya agar Allah memberikan pahala yang terbaik, menerima seluruh amal ibadahnya, dan memberikan segala yang terbaik bagi beliau Haji Sahal dan para ustadz, para kiai yang telah mendahului kita, dan semuanya yang Allah berjasa bagi Husnul Khotimah. Lahum jami'an wa ala hadhihi niyyah thayyibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Saudara sekalian, tema yang dimintakan kepada saya untuk dibahas adalah tentang peran santri dalam pembangunan peradaban bangsa. Tadi Dr. Malim sudah memulai bagaimana peran santri itu memang sesungguhnya bisa diwujudkan untuk menghadirkan pembangunan peradaban bangsa. Misalnya tadi, semula Pak Jokowi memang menandatangani sebuah kesepakatan gitu, bahwa beliau akan menghadirkan Hari Santri Nasional, itu ditandatangani di pesantren Subul Salam di Malang pada waktu kampanye tahun 2014, untuk kemudian supaya beliau mendapatkan suara dari para santri, agaknya begitu, beliau menyampaikan akan dibuatlah Hari Santri tanggal 1 Muharram. Sudah ditandatangani di kertas, dan pernah juga banyak pihak menagih untuk 1 Muharram itu dijadikan sebagai Hari Santri. Saya juga santri gitu ya, karena saya pernah belajar di pesantren, dan saya muslim, dan saya menghormati para guru dan para kiai gitu. Karena yang namanya santri memang adalah, kalau kita lihat kepada realita tentang berdirinya pondok pesantren di Indonesia, maka pondok pesantren di Indonesia itu memang beragam-ragam ya. Sejak sebelum Indonesia berdiri sudah ada pondok pesantren yang afiliasinya ke tentu mayoritasnya afiliasinya ke NU, tapi banyak juga yang afiliasinya ke Persatuan Umat Islam, ke Persis, ke Muhammadiyah tentu saja, dan termasuk yang afiliasinya adalah ke pesantren seperti Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Saya alumni di sana. Dan kemudian atas dasar itu maka keragaman-keragaman ini membuat santri itu ya Jakia ke Semarang, Jakia santri itu kemudian memang menjadi sangat beragam, termasuk yang alumni dari NU ya, santri, alumni dari Muhammadiyah, santri Muhammadiyah juga santri, alumni dari pesantren seperti di Gontor juga santri, termasuk sekarang tentu semakin beragam sekali, alumni dari Husnul Khotimah juga pasti adalah santri. Nah, karena saya adalah juga santri, dan waktu itu saya menjadi wakil ketua MPR karena di peristiwa tahun 2014-2015, saya menyampaikan secara langsung bahwa kepada pimpinan PBNU bahwa secara prinsip saya tentu setuju adanya Hari Santri, karena saya kan juga santri. Tapi hendaknya janganlah Hari Santri itu kemudian malah menghadirkan masalah di tengah umat. Ya. Ketika itu dijadikan sebagai Hari Santri adalah 1 Muharram, saya khawatir itu akan menghadirkan masalah di tengah umat, karena
Pertama itu memperkecil makna daripada satu Muharram yang tadinya adalah hari umat Islam sedunia, karena itu adalah awal tahun baru Hijriah. Kemudian direduksi menjadi hari santri. Santri itu kan sekalipun jumlahnya sangat besar, dalam data terakhir yang disampaikan oleh Menteri Agama, jumlah santri se-Indonesia ini ada 28.194 santri. 5 jutanya santri mukim gitu, di pesantren ya. 18 jutanya santri yang tidak mukim, mereka sebagian juga adalah murid dari madrasah, sebagiannya juga LPTQ ya. Dan di Jawa Barat jumlah pesantren terbesar ada 9.167 pesantren di Jawa Barat. Nah, pesantren yang sekalipun pesantren ini sangat banyak, tapi kalau diukur dengan katakanlah jumlah mereka yang seluruhnya 28.194 santri itu, termasuk juga dengan guru dan dosennya sekitar 1,5 juta, berarti katakan keseluruhannya ada 30 juta, tentu itu jumlah yang minoritas dibanding dengan umat Islam yang non-santri. Karena umat Islam di Indonesia tidak kurang dari 200-an juta, gitu. Berarti 170 juta masyarakat Indonesia itu bukan secara spesifik adalah santri. Nah, mereka lah yang kemudian memiliki satu Muharram. Karenanya saya usulkan agar tidak menghadirkan masalah, maka mestinya hari santri itu bukan satu Muharram sebagaimana ditandatangani oleh Pak Jokowi semulanya, tapi adalah hari di mana santri mempunyai peran yang diakui oleh bangsa dan negara. Itulah tanggal 22 Oktober ketika Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kiai besar dengan pesantren sangat besar, kemudian beliau mempunyai peran ya, menyelamatkan bangsa dan negara dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda, ketika pada tanggal 22 Oktober beliau memfatwakan jihad dan resolusi jihad untuk menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda, untuk kemudian menggelorakan bahwa ini adalah jihad fisabilillah, dan untuk menyikapi dengan sangat keras siapapun yang melakukan pengkhianatan harus dihukum dengan sangat keras, bahkan dihukum mati. Alhamdulillah akhirnya disepakatilah tanggal 22 Juni itu dengan 22 Oktober ini, dengan usulan dari banyak pihak, akhirnya disepakati inilah hari santri. Itu saja menurut saya adalah salah satu peran bagaimana santri membangun peradaban bangsa. Bagaimana kita dengan peran kita menyelamatkan Indonesia supaya tidak terjadi konflik, supaya terhormat, supaya kemudian bisa berperan, supaya kemudian bisa menghadirkan harmoni, begitu seterusnya. Nah, dari pendekatan ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswa yang semuanya saya hormati, kita penting betul ya untuk membahas tentang tema peran santri dalam pembangunan peradaban bangsa itu, untuk kembali pada kaidah yang biasa kita pelajari di pesantren, terutama kajian-kajian fikih maupun kajian syariah. Ini adalah terkait dengan satu kaidah yang mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, bahwa memberikan hukum dan atau kriteria sesuatu itu akan sangat terkait dengan sejauh mana persepsi yang kita miliki. Dari sisi inilah maka saya kira sekali lagi penting untuk menyepakati dan atau menjelaskan kembali tentang beberapa kata kunci di situ. Ada santri, ada peran, ada pembangunan peradaban bangsa. Jadi tentang santri sudah saya sebutkan bahwa santri itu berarti adalah semua yang kalau kita mempergunakan pendekatannya Clifford Geertz ketika beliau membuat disertasi dan kemudian membuat buku tentang agama Jawa, maka beliau membagi orang Jawa itu ya kita semuanya di dalamnya ke dalam 3 tipologi. Satu yang disebut sebagai priayi, kemudian kedua adalah santri, dan ketiga adalah abangan. Ya, itulah tipologi masyarakat Jawa. Nah, priayi adalah mereka-mereka yang berada di keraton dan atau di kantor-kantor, katakanlah demikian. Kemudian santri adalah mereka Muslim yang mengamalkan ajaran agama Islam. Mungkin banyak, sedikit, tapi mereka mengamalkan ajaran agama Islam. Dan abangan adalah yang ngakunya beragama, tetapi tidak melaksanakan ajaran agama. Nah, bila ini dijadikan rujukan, maka yang namanya santri adalah ya setiap Muslim yang melaksanakan ajaran agama Islam, mungkin sedikit, mungkin banyak. Berarti ya mayoritas semuanya adalah menjadi santri, dan apalagi sekarang kalau kita lihat pada realita yang ada di tingkat masyarakat, bahkan mereka-mereka yang tadi masuk kategori priayi pun di keraton-keraton, masuk keraton Cirebon itu sangat-sangat santri.
Kemudian juga di Keraton Jogja pun juga sebenarnya sangat santri, karena bahkan sultannya berjuluk sebagai Senopati Ngalogong Ngabdurrahman Khalifatullah Intanan Jawa, sangat santri. Jadi sebenarnya kalau kita sekali lagi kalau kita lihat pada perkembangan yang belakangan ini, maka bahkan yang disebut sebagai pusat-pusat priayi itu juga sudah menjadi santri. Yang abangan pun juga sekarang menjadi tidak jelas ya, karena kalau kita lihat realita tentang yang ada di masyarakat sekarang itu, gairah beragama begitu luar biasa, termasuk anak-anak muda pun sekarang sudah ada kelompok hijrah yang mungkin latar belakangnya artis, latar belakangnya olahragawan, pemusik dan lain sebagainya. Tapi mereka kemudian ingin mempelajari agama Islam dan melaksanakan ajaran agama Islam. Bila demikian maka semuanya juga sudah menjadi masuk kategori santri. Dan karenanya semuanya dalam konteks pendekatan dakwah, maka mereka kita apresiasi, kita terima sebagai bagian daripada komitmen untuk menjadi santri, karenanya berkomitmen menjadi lebih baik. Karena dakwah kan orientasinya adalah mengakomodasi, berempati, dan memberi peran, memberi peluang untuk semuanya berperan, menghadirkan kondisi yang lebih baik melalui dakwahnya. Apakah dengan dakwah bil hal, dakwah bil lisan, mungkin juga dakwah bil amal, mungkin juga dakwah fardiyah, mungkin dakwah jamaiyah, dengan beragam cara pun. Nah, tapi kalau kemudian kita mempergunakan pendekatan yang lebih spesifik lagi, beberapa tokoh termasuk Gus Mus gitu ya, Haji Bisri Mustafa dari Rembang, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan santri adalah mereka-mereka yang secara khusus belajar ilmu agama di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, dan kemudian mereka mencoba untuk mengamalkannya, tafaqquh fiddin, dan kemudian sekaligus menghormati para kiai dan para guru maupun para ulamanya. Ya, ini menjadi agak menyempit, tetapi kalaupun ini dipergunakan sebagai rujukan, maka santri pun juga karenanya tidak dibatasi oleh ormas tertentu, tidak dibatasi oleh apalagi oleh partai tertentu, tidak dibatasi oleh latar belakang daerah atau latar belakang belajar daripada santri itu alumni dari pesantren mana, atau alumni dari Al-Azhar kah, atau alumni dari Madinah kah. Semuanya yang belajar ilmu agama Islam dan kemudian mencoba untuk tafakuh di dalam ilmu agama itu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menghormati para guru, para kiainya, mereka adalah semuanya adalah santri. Bila demikian, maka sekali lagi dalam konteks yang agak lebih spesifik ini pun, dan saya setuju untuk menggunakan pendekatan dakwah dalam mendialogkan dan definisi para santri ini, maka sesungguhnya semuanya diberi ruang untuk kemudian bisa berperan menghadirkan peranan, membangun dan menyelamatkan peradaban bangsa. Nanti saya akan agak detail ke sana. Mari kita lihat kemudian peran ya. Kalau dilihat dari peran santri, maka demikianlah yang kita dapatkan secara nyata. Jadi Dr. Mu'alim sudah menyampaikan tentang sejarah, dan tentang sejarah ini juga penting untuk disampaikan dalam konteks kajian-kajian kita. Karena Ibnu Khaldun, bapak daripada para sejarawan modern, beliau dalam kitab Muqaddimahnya, beliau menyampaikan satu kaidah yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa yang namanya sejarah itu adalah pengulangan. Beliau menyampaikan kaidahnya adalah at-tarihu yu'idu nafsahu. Yang namanya sejarah adalah pengulangan. Santri dulu sudah ada dan mereka dulu berperan. Peran itu juga akan bisa dilakukan oleh santri pada masa sekarang ini, dengan latar belakang yang beragam-ragam itu, bila kemudian sebab-sebabnya juga diulang. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat bahwa tadi saya sampaikan di depan tentang santri dari latar belakang yang beragam-ragam, dan itu semakin menjadi legal, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, itu jelas sekali disebutkan tentang pesantren itu minimal ragamnya ada 3 corak. Ada pesantren yang kemudian mengajarkan dirosah Islamiyah melalui kitab-kitab kuning. Ya, itu mungkin disebut sebagai pesantren tradisional, pesantren Salafiyah dalam pengertian Indonesia, bukan dalam pengertian Saudi Arabia. Dan nomor 2 adalah pesantren yang mengajarkan ilmu agama dengan mempergunakan metodologi kurikulumnya mu'alimin atau kurikulum mu'adalah. Ini mungkin sebutannya adalah pesantren modern. Ya. Dan yang ketiga adalah pesantren yang orientasinya adalah menggabungkan, mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan pendidikannya melalui keasramaan. Ini mungkin pesantren-pesantren yang mungkin termasuk Husnul Khotimah dari sini, begitu ya, yang mengintegrasikan ilmu umum, ilmu agama, dipesantrenkan. Dan
tiga tipologi ini kemudian menghadirkan tadi komunitas santri, baik muridnya, baik gurunya, ustadznya, mereka semua belajar agama, ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menghormati sesama mereka, termasuk menghormati para guru mereka. Di mana peran mereka? Peran mereka tadi saya sampaikan dalam konteks sejarah. Ibnu Khaldun sudah membuat satu kaidah, at-tarikhu yu'idu nafsahu. Dulu mereka sudah berperan. Saya ingin dalam konteks, apalagi dalam konteks pembangunan peradaban bangsa, saya potong saja secara cepat ya. Dan kalau sekarang kita akan juga memperingati tanggal 28 Oktober nanti adalah Hari Sumpah Pemuda, maka tahun 28 Oktober tahun 1928 itu terjadilah satu fakta di mana kemudian para santri muda Indonesia menghimpun diri dalam yang disebut sebagai Young Islamitan Bond, mungkin paguyuban para pemuda muslim. Mereka kemudian berperan bersama dengan para pemuda yang lain mempersiapkan Indonesia yang akan dimerdekakan. Sepakatilah Sumpah Pemuda dalam 3 intinya tentang berbangsa satu, bernegara satu, dan berbahasa satu, semuanya adalah Indonesia. Di situ ada peran daripada para santri. Saya kembalikan kepada definisi yang tadi telah saya sebutkan itu. Dan mereka inilah yang nanti akan menjadi bersama dengan pimpinan dari NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan dari Persatuan Umat Islam ya di Jawa Barat ini. Kemudian mereka bersama-sama berperan untuk menyelamatkan, untuk mendirikan Indonesia Merdeka melalui BPUPK, kemudian melalui Panitia 9, kemudian melalui PPKI, dan kemudian hadirlah Indonesia yang merdeka. Di situ ada peran dari para kiai, para santri, baik itu yang alumni daripada pesantren NU, gitu ya, seperti Haji Wahid Hashim, Haji Mashkur, ya, atau latar belakangnya dari pesantren yang nanti akan menjadi pesantren PUI, gitu ya, seperti Haji Abdul Halim, Haji Ahmad Sanusi, gitu ya. Ada juga yang nanti latar belakangnya ada pesantren-pesantren yang terafiliasi ke Muhammadiyah, seperti Haji Mas Mansur, seperti juga Kiai Haji Khan Mudakir, bahkan di alumni Al-Azhar Mesir ya. Dan ada juga yang dari latarnya adalah latar belakang dari partai politik, seperti Haji Agus Salim, seperti Haji Abdi Kusno Cokrosioso, seperti juga Muhammad Natsir. Mereka semuanya para santri. Tapi para santri ini kemudian maju gitu ya, bersama dengan para tokoh bangsa yang lainnya. Mereka tidak merasa menjadi minder dan atau kemudian karenanya merasa tidak mampu berdialog, tidak mampu berkomunikasi. Mereka bahkan terlibat dalam perdebatan, mempersiapkan Indonesia yang akan merdeka, mempersiapkan Indonesia merdeka, menyelamatkan Indonesia supaya tidak dijajah kembali oleh Belanda, bahkan termasuk menyelamatkan NKRI. Para santri itu mereka mempunyai kemampuan dan keberanian, jadi kemampuan yang ditempa di pesantren, kemudian kemampuan juga untuk berorganisasi yang baik, mengorganisasikan pemikiran dan mengorganisasikan gerakannya, termasuk juga keberanian, kemampuan untuk berani tampil bersama dengan para tokoh-tokoh yang lain. Mereka tidak kemudian dengan alasan tawadhu kemudian mereka ngumpet di belakang gitu, atau dengan alasan tidak mau riak kemudian mereka dalam tanda kutip kemudian lebih suka untuk di belakang saja, atau dengan alasan menghormati atau ithar gitu ya, kemudian mereka tidak mau tampil. Enggak, mereka tetap dengan akhlak mulianya, tetap dengan pegangan Al-Quran As-Sunnahnya, syariahnya, fikihnya, Ahlussunnah wal Jamaahnya. Mereka maju ke depan bersama dengan para tokoh yang lain, mengkoreksi beragam penyimpangan dan memperjuangkan kepentingan umat ya, melalui posisi mereka masing-masing, dan kemudian jadilah Indonesia yang merdeka ini. Nah, salah satu yang fenomenal memang kalau dikaitkan dengan Hari Santri ini adalah tadi peristiwa tanggal 22 Oktober. Ini peristiwa yang memang fenomenal. Bagaimana pada waktu itu Belanda yang tidak rela Indonesia merdeka, mereka membonceng atau dompleng kepada sekutu ya, untuk kemudian mereka masuk menyerang Indonesia dari Surabaya untuk menguasai kembali Indonesia. Pada waktu itu Indonesia, kalau dikaitkan dengan Pancasila, sudah mengalami perubahan. Karena ketika Indonesia diproklamasikan, Pancasilanya masih mempergunakan Pancasila 22 Juni
yaitu Pancasila yang tegas disebutkan di sana. Sila pertamanya disepakati, termasuk oleh Bung Karno sendiri, oleh Bung Hatta juga, termasuk oleh non-Muslim Mr. Amaramis. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena tokoh-tokoh umat Islam, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam, Mr. Kasman Dimejo, maupun dari Aceh, Mr. Teuku Muhammad Hasan, mereka memahami bahwa tuntutan dan ancaman dari minoritas Indonesia Timur itu perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai Indonesia baru merdeka tanggal 12 Agustus, kemudian tanggal 18 Agustus sudah pecah. Maka ketika mereka didatangi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, beliau kemudian bertemu dengan para tokoh umat Islam, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, Mr. Kasman Dimejo dari Partai Islam Indonesia, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan, tokoh dari Aceh. Dibahaslah masalah ini dan kemudian 4 tokoh umat Islam ini mempertimbangkan maslahat yang terbesar bagi bangsa dan negara. Mereka kemudian memberikan apa yang disebut oleh Alam Shah Pratu Perwira Negara, Menteri Agama pada waktu itu, sebagai hadiah terbesar umat Islam bagi Indonesia, yaitu menyelamatkan Indonesia supaya tidak menjadi pecah. Atau Mr. Kasman Dimejo menyebutnya ini sebuah pengorbanan terbesar. Apapun dia, apakah namanya pengorbanan, apakah namanya hadiah, yang jelas tokoh-tokoh umat Islam telah, para santri-santri tadi itu, telah berperan menyelamatkan Indonesia dari dipecah belah akibat dari masalah Pancasila di sila yang pertama. Selamatlah Indonesia, dan kemudian Indonesia menjadi merdeka. Tetapi tetap Belanda tidak suka Indonesia merdeka dengan NKRI-nya. Karenanya mereka menyerang Indonesia dan terjadilah peristiwa di Surabaya di mana mereka menyerang Indonesia dari Surabaya. Bung Karno waktu itu sebagai Presiden RI menyadari dengan masukan dari Jenderal Sudirman, sangat menyadari bahwa secara fisik, secara militer Indonesia tidak mungkin menghadapi tentara sekutu dan tentara Belanda itu. Karenanya Jenderal Sudirman menasihatkan kepada Bung Karno agar minta tolong kepada para ulama, kepada para santri. Mereka lah yang mempunyai jiwa jihad yang luar biasa dan jiwa pengorbanan yang luar biasa, dan bisa karenanya dengan jihad mereka, dengan pengorbanan mereka, dengan spiritualitas mereka yang tinggi, ruhiyah mereka yang tinggi, maka mereka bisa mengalahkan kekuatan militer material yang dimiliki oleh Belanda dan sekutu-sekutu. Bung Karno kemudian menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua PBNU, muassis PBNU, dan termasuk beliau nanti adalah juga muassis Partai Islam Masyumi. Beliau mempertimbangkan bahwa ini adalah kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. Beliau tidak melihat bahwa Indonesia Pancasilanya sudah berubah. Sila pertamanya sudah tidak lagi seperti dulu lagi. Sila pertamanya ada ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya beliau melihat bahwa Indonesia ini sudah tidak ada kaitannya dengan umat Islam, beliau sebagai pimpinan para ulama, pimpinan para santri, mustahil beliau akan kemudian mengumpulkan para ulama di Jawa Timur untuk kemudian membuat sebuah persidangan dan kemudian membuat fatwa resolusi jihad. Tapi karena beliau melihat bahwa Indonesia adalah negerinya umat Islam, mayoritas beragama Islam, beliau sebagai ulama, dan karenanya juga pastilah gurunya para santri, beliau mengumpulkan para ulama dan para santri dan kemudian menyampaikan fatwa jihad, resolusi jihad tentang fardu ainnya mempertahankan Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Dan siapapun yang meninggal dalam melaksanakan fardu ain jihad fisabilillah ini, maka dia mati syahid, syuhada. Dan siapapun yang mengkhianati perjuangan ini dengan membelot kepada kepentingan Belanda, maka dia boleh dihukum mati. Menggemuruhlah para santri, dan kemudian mereka membentuk ada yang namanya Laskar Santri, ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah. Masuk tampillah anak muda yang bernama Bung Tomo dengan teriakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dan kemudian menanglah Indonesia, selamatlah Indonesia dari penjajahan Belanda. Itulah peran konkret yang real dan kemudian berdampak langsung dan diakui oleh negara, dan karenanya ya mudahlah diterima usulan tanggal 22 Oktober ini menjadi hari santri. Karenanya hari-hari ini saya agak prihatin gitu ya, menjelang peringatan Hari Santri, tapi kita mendapatkan informasi bahwa Kementerian Agama akan memasok teks khutbah Jumat gitu ya,
untuk dipakai di dalam khutbah-khutbah Jumat untuk melawan radikalisme, melawan terorisme. Loh, ini bagaimana? Justru dengan hari santri itu, tanggal 22 Oktober besok itu bagaimana para santri dengan jihadnya gitu ya, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Loh, kok menjelang hari santri malah kita dihadiahi sebuah kondisi yang mudah dipahami sebagai kecurigaan terhadap komunitas santri, komunitas masjid, ya. Dengan dibuatkan teks khutbah. Memang para santri nggak bisa berkhutbah. Apa mereka dicurigai sebagai teroris radikalis? Padahal para santri inilah yang dulu, para santri yang kemudian di masjid-masjid dan kemudian mereka para ulamanya yang kemudian menjadi para khotib itu, inilah yang dulu menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Sekarang diajari tentang menjadi moderat. Ya pastilah kita semuanya moderat. Kita semuanya menolak radikalisme, kita menolak ekstremisme. Tapi bahwa program ini hanya teruntuk bagi umat Islam, itu menjadi satu hal yang tidak fair. Itu mencurigai umat Islam dan tidak mensyukuri tentang peran umat Islam dan layaknya itu dikritisi dan ditolak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peran santri yang begitu luar biasa memberikan kepada kita satu alas yang sangat kokoh kuat bahwa santri itu dalam konteks Indonesia yang sebenarnya begitu ya, itu mestinya memang tidak untuk dicurigai, tapi untuk kemudian diapresiasi, diberi ruang untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk menghadirkan Indonesia yang ahlu sunnah wal jamaah, Indonesia yang wasatiyah, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang yang moderat, Indonesia yang tidak teroris, Indonesia yang tidak radikalis. Dan itu adalah contoh yang luar biasa diberikan oleh para ulama dan para santri, termasuk oleh sosok Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah santri yang lain. Beliau latar belakangnya adalah dari Persis, bahkan waktu itu beliau wakil ketua umum Persis. Beliau adalah ketua fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Beliau yang santri tapi sekaligus aktif di ormas, aktif di partai politik. Sekalipun beliau tidak secara khusus belajar di pondok pesantren tertentu, tapi beliau belajar belajar otodidak dengan para ulama, belajar juga dari buku-buku secara langsung, dan kemudian beliau sambil menghormati para guru dan beliau mengamalkan ajaran Islam dengan maksimal. Nah, beliaulah yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Karena waktu itu Indonesia sudah dipecah belah oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Ada 16 negara serikat, ada negeri Pasundan, ada negeri Madura, ada negeri Sumatera Timur dan lain sebagainya. Jadi NKRI itu sudah tidak ada. Bahkan sebelum RIS, Indonesia juga mengenal yang ada gerakan DITI di Jawa Barat dan di tempat yang lain. Sebelum itu bahkan mengenal adanya pemberontakan PKI MUSO di Madiun September tahun 1948. Jadi pada waktu itu ada Indonesia berada dalam posisi di mana ditawarkanlah, kalau beliau sebut demikian, kalau tidak malah sebagiannya justru melakukan kudeta. PKI komunisme melakukan kudeta. Kemudian ada gerakan DITI, kemudian ada Republik Indonesia Serikat. Kok sekarang kita menjadi NKRI? Bagaimana? Itulah peran seorang santri, Muhammad Natsir. Beliau melihat bahwa Indonesia kita itu ya bukan PKI, bukan DITI, tapi juga bukan RIS. Karena yang disepakati oleh para founding fathers, di mana di dalamnya juga ada para kiai, para santri, Indonesia itu adalah NKRI. Itu disepakati pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu ada di dalam bab 1, pasal 1, ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 45. Dan itu kemudian dipastikan kembali oleh MPR pada periode Pak Amin Rais ketika waktu itu MPR masih lembaga tertinggi negara, sebelum kemudian saya lanjutkan menjadi pimpinan MPR. MPR pada periode Pak Amin Rais tahun 1999 sampai di tahun 2002, Undang-Undang Dasar diamandemen. Tetapi ada dua hal yang disepakati tidak berubah. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah, dan karenanya di alinea keempat ada Pancasila, dan Pancasila di situ ada Pancasila 18 Agustus. Karenanya menjadi wajar bila kemudian umat beragama, baik dari umat Islam, ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, FPI, MUI, dan seterusnya, ormas keagamaan yang lain, ya, semuanya satu kata, menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Mengapa ditolak? Karena itu
kharqu al-ijma', yaitu membatalkan ataupun keluar dari yang disepakati, yaitu Pancasila yang disepakati adalah Pancasila yang final, yaitu 18 Agustus. So dengan RUU HIP, maka Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, berarti itu Pancasila 1 Juni. Pancasila itu dengan Trisila maka ketuhanan Yang Maha Esa tidak ada. Dan bahkan juga tidak yang sila pertama, karena dalam Trisila ketuhanan itu adalah sila yang ketiga. Itu pun ketuhanan yang berkebudayaan. Apalagi kalau menjadi Ekasila semakin tidak ada lagi. Yang ada hanya gotong royong. Padahal yang disepakati oleh para santri, para kiai, tokoh-tokoh bangsa, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya wajar kalau RUU HIP ditolak. Begitu seterusnya. Jadi ketika MPR pada periode Pak Amin Rais tadi menyepakati bahwa Undang-Undang Dasar dirubah, tapi dua yang tidak dirubah. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana ada Pancasila yang final 18 Agustus. Dan yang kedua adalah tentang bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tidak bisa dilakukan perubahan. Itu dikunci di pasal 37 ayat 5 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan saya harus ingatkan bahwa Pak Amin Rais adalah Profesor Dr. Amin Rais. Beliau sebelumnya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah. Jadi Indonesia menjadi NKRI dan kemudian menjadi yang final, itu adalah karya dan perjuangan dari dua santri. Satu adalah Muhammad Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR RIS pada tanggal 3 April tahun 1950. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Amin Rais sebagai Ketua MPR RI pada periode 1999 sampai 2004. Jadi bagi kita karenanya, dan karena Pak Amin Rais adalah Ketua PP Muhammadiyah, ya pastilah beliau santri gitu. Para santri inilah yang memastikan tentang NKRI yang kemudian disebut harga mati itu. Maka memang menjadi aneh kalau kemudian teriakannya NKRI harga mati, tapi kemudian umat Islam dicurigai sebagai tidak pro NKRI, membahayakan NKRI. Saya mengatakan bahwa yang berpendapat semacam itu, NKRI harga mati tapi mencurigai umat Islam, maka dia NKRI-nya masih mu'alaf, dia mu'alaf NKRI. Dia tidak mengerti tentang hakikat NKRI dan relasinya dengan umat Islam dan tokoh-tokoh umat Islam. Jadi menjadi sangat jelas sekali lagi hadirin dan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran para santri dalam konteks sejarah untuk Indonesia ini, ya, memerdekakannya, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan NKRI, dan bila kemudian kita kaitkan dengan yang sekarang, maka sekali lagi peran itu menjadi sangat terbuka. Kembali kepada kaidahnya Ibnu Khaldun, at-tarikhu yu'nidu nafsahu. Dulu mereka diberi peran diberi ruang untuk berperan, dan mereka kemudian dengan keahliannya, dengan kepintarannya, dengan ilmu yang mereka pelajari di Al-Azhar maupun juga di pesantren-pesantren di Indonesia, atau yang mereka pelajari secara otodidak, ya, seperti tadi Muhammad Natsir maupun juga Haji Agus Salim. Kemudian para santri ini maju ke depan bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan ilmu dan akhlak yang mereka miliki, maka mereka berperan serta memberikan masukan, memberikan koreksi, memberikan aksi secara langsung, dan menghadirkan solusi bagi Indonesia yang terhormat. Sekarang sesungguhnya peran itu juga dibuka sangat lebar. Bagaimana dulu peran itu dibuka, sekarang dibuka dengan sangat-sangat lebar. Hampir tidak ada lagi posisi dan atau kondisi di mana kemudian santri tidak bisa mengisi kegiatan apapun di Indonesia. Semuanya menjadi sangat dibuka. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kemudian para santri melanjutkan peran mensejarah itu dalam realita konkret keindonesiaan pada masa yang sekarang ini. Inilah yang menurut saya menjadi amat sangat dipentingkan untuk pertama, sekali lagi, apakah kita kemudian sekarang berada di pesantren Siti Husnul Khotimah atau pesantren atau kemudian pesantren luhur, pesantren tinggi Mahat Alim menjadi universitas gitu, atau kemudian kita tetap berada di pesantren yang berafiliasi ke ormas yang lain, apakah NU atau Muhammadiyah, atau bahkan kita mungkin berada di pendidikan umum tapi orientasi kita ada ke dalam keislaman. Sesungguhnya semuanya sekali lagi mendapatkan peran yang sangat terbuka untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Apakah nanti melalui jalur pendidikan, melalui jalur sosial, melalui jalur ekonomi, melalui jalur
termasuk militer, polisi, termasuk juga melalui jalur politik, semuanya menjadi amat sangat dibuka. Yang dipentingkan kemudian adalah sejauh mana kita para santri menyiapkan diri untuk berperan. Jadi tadi saya katakan karenanya sekali lagi Indonesia ini adalah warisan jihad, istiad, mujahadah, tadhiyah, hadiah daripada para santri. Sekarang bagaimana kita mewarisinya, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita kemudian bahkan bisa mewariskannya kepada generasi emas. Kalau tadi program dari Husnul Khotimah ada 50 tahun setelah berdiri, maka akan berdirilah universitas di Husnul Khotimah ini. Indonesia juga dikatakan bahwa 100 tahun Indonesia, tahun 1 abad Indonesia, tahun 2045 yang akan datang, Indonesia sudah harus menjadi lebih hebat daripada yang sebelumnya. Tentu di situ ada peran bagaimana generasi santri pada masa sekarang ini mewarisi, mewariskan, memahami, memahamkan, dan kemudian menghadirkan Indonesia yang tetap terjaga lebih baik. Karena memang banyak hal yang kemudian harus betul-betul menghadirkan keberanian tampilnya para santri untuk dalam tanda kutip mengisi Indonesia dengan nilai-nilai yang dahulu sudah diperjuangkan dan menjadi kesepakatan. Karena selalu saja ada upaya untuk memelencengkan Indonesia, ya. Seperti tadi ada yang mencoba untuk mengkaburkan Pancasilanya menjadi Pancasila Trisila Ekasila, ada yang kemudian ingin mengaburkan sejarah Indonesia dengan tidak mau mencantumkan tap MPRS tentang pelarangan PKI gitu ya, dan bahkan ada yang mengusulkan untuk dihapuskannya pelajaran sejarah dan pelajaran agama. Kita paham ke arahnya kemana nih. Kalau agama tidak diajarkan dan kemudian sejarah tidak diajarkan, ya anak-anak didik kita blank, tidak paham tentang bagaimana latar belakang Indonesia ini dan sejauh mana peran daripada para ulama, para santri, dan kemudian ke depan akan diisi dengan cara-cara yang mereka inginkan. Itu tentu pengkhianatan sejarah, itu tentu adalah sebuah penghilangan terhadap warisan yang sangat luar biasa. Jadi memahami tentang sejarah tadi dipentingkan, memahami tentang realita kekinian juga menjadi amat sangat dipentingkan. Tetapi itu semuanya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bila para santri pun juga mempunyai tadi bekal, sebagaimana dulu para tokoh-tokoh itu punya bekal yang luar biasa. Mereka tidak begitu saja menjadi Muhammad Nasir, tidak begitu saja menjadi Haji Hasyim Asy'ari, tidak begitu saja menjadi Haji Agus Salim, tidak begitu saja menjadi Ki Bagus Hadikussumo. Itu karena akumulasi dari ilmu yang mereka pelajari. Ilmu yang mereka pelajari dan mereka tekuni, mereka dalami, kemudian mereka aktualisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, dan kemudian jadilah mereka tokoh-tokoh yang kemudian mengkomunikasikan diri ke publik, menjadi kemudian mereka bisa menghadirkan peran yang sangat luar biasa. Ini juga sekarang amat sangat diperlukan. Dan tadi saya katakan tidak ada peluang yang tertutup. Antum bisa berperan dalam dunia apa saja, di ekonomi bisa, di sosial bisa, di sains bisa, di penelitian bisa, pendidikan bisa, politik bisa, di dunia apapun semuanya serba bisa. Tetapi ungkapan di pesantren kita ada hal yang luar biasa bagus, yaitu wa faqidu syai'i la yu'ti. Kalau kita tidak punya, ya nggak bisa memberi. Kalau kita tidak punya ilmu, ya nggak bisa mengajarkan ilmu. Kalau kita tidak punya kecintaan tentang Indonesia, ya tidak mungkin kita akan kemudian memberikan sesuatu untuk Indonesia yang kita cintai. Kalau kita tidak mempunyai keberanian, ya nggak mungkin kita akan tampil. Dan kalau kita tidak tampil, ya kemudian kita tidak akan bisa berperan. Dan kalau kita tidak berperan, ya Indonesia akan kemudian dibawa keluar dari cita-cita Indonesia merdeka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para kiai dan para santri itu. Jadi penting betul untuk mengisi para santri atau para santri mengisi diri mereka dengan tadi wawasan-wawasan yang berkeunggulan tentang sejarah, tentang para tokoh, tentang Indonesia masa sekarang, termasuk juga kepercayaan diri untuk bahwa kita bisa tampil, kita bisa berperan, kita bisa memberikan yang lebih baik, kita bisa menghadirkan alternatif yang lebih bagus, kita bisa menjaga dan melanjutkan warisan daripada para ulama itu. Nah, terakhir rekan-rekan sekalian, Indonesia kita sekarang dan ke depan lagi-lagi tantangannya pastilah amat sangat banyak. Ini dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini pun juga banyak sekali dampak-dampaknya. Ini juga memerlukan sebuah penerawangan tersendiri, sebuah telaahan tersendiri. Tapi minimal memerlukan hadirnya sumber daya manusia para santri yang terbarukan atau generasi muda atau generasi berkelanjutan dari para santri yang betul-betul siap untuk kemudian mengisi Indonesia ke depan dengan isi yang berkualitas, yang betul-betul bisa menjaga dan menyelamatkan Indonesia kita secara lebih bertanggung jawab lagi. Dan sekali lagi tantangan-tantangan kita
baik dari dalam negeri sendiri maupun juga dari luar negeri terkait dengan masa ideologi yang sekarang dengan globalisasi, dengan teknologi informasi, dengan transnasionalisme yang bukan hanya dari umat Islam, transnasionalisme itu juga bisa hadir dari ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi hedonisme, permisivisme, itu transnasional yang justru harus dicurigai, karena kalau transnasional Islam justru menghadirkan para ulama-ulama yang dulu belajar dari Timur Tengah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, Kiai Haji Abdul Halim yang berikan PUI, atau kemudian pun juga Kiai Haji Kahar Mudzakkir yang belajar di Al-Azhar. Mereka pulang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang mereka pelajari di Timur Tengah dan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Demikianlah juga para santri-santri belakangan seperti Santren Husnul Khotimah yang belajar di mana-mana, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka tidak menghadirkan transnasionalisme dalam konteks yang negatif. Mereka menghadirkan transnasionalisme melanjutkan yang dulu dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Bagus Hadi Kiai Haji Kahar Mudzakkir, Haji Agus Salim, dan lain sebagainya. Karenanya memang saya termasuk sangat menyesalkan ketika Husnul Khotimah lagi kena musibah, bukannya dibantu, malah dikomentari sebagai limbah. Itu sebuah pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dan sangat benar bila kemudian umat Islam di Kuningan ini mempermasalahkan, tidak terima dan mengkoreksi, dan saya berharap itu menjadi pelajaran serius untuk kemudian tidak dilanjutkan, karena pesantren justru menghadirkan keunggulan-keunggulan dan bisa itu terbukti dalam konteks sejarah, terbukti dalam konteks ini bahwa kemudian ada masalah, ya kan, masalah yang kaitannya dengan COVID-19 bukan hanya di pesantren, di seminari juga beberapanya juga kena gitu ya. Bahkan di Italia juga banyak yang kena, di Amerika banyak yang kena, di China banyak yang kena, termasuk juga. Jadi sangat tidak bertanggung jawab ungkapan yang mendiskreditkan Husnul Khotimah hanya karena ada musibah terkait dengan COVID-19 yang bahkan oleh Pak Jokowi dinyatakan sebagai bencana kesehatan nasional. Jadi terakhir ingin saya katakan, karenanya rekan-rekan sekalian, dari kondisi yang ada tadi, maka sangat dipentingkan agar satu pihak kita memegangi jas merah, tidak melupakan sejarah, tapi juga penting juga untuk memegangi apa yang saya sebut sebagai jas hijau. Jangan sekali-kali menghilangkan jasanya umat, jasanya ulama, dan jasanya umaroh. Dengan pegangan ini, jas hijau ini, kita kemudian bisa memetakan ya peran yang bisa kita lakukan sekarang dan ke depan. Kita insya Allah di DPR, di MPR, terus mencoba mengawal agar maslahat bagi umat dan peran dari santri tetap bisa dilakukan agar peradaban agar bisa tetap berkontribusi menghadirkan kontribusi membangun peradaban bangsa dengan cara yang baik dan benar, ya, sebagaimana telah diwariskan oleh para kiai dan para santri yang dahulu menghadirkan Indonesia merdeka. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.